Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan syair selanjutnya, yaitu tentang penghalangnya orang belajar. Syair ini berisi pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya, yaitu Imam Waqi'. Nama lengkap beliau Imam Waqi' bin Jarrah. Ini ulama yang dikenal hafalannya sangat kuat. Nah, Imam Syafi'i suatu ketika mengadu, syakautu ila waqi'i su'a khifli fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asin. Ini bisa dilihat di kitab I'anatut Thalibin. Aku mengadu kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan padaku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbaroni bi annal ilma nurun, dan mengabarkan padaku bahwasannya sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asin, dan cahayanya Allah itu tidak diturunkan kepada seorang pelaku maksiat. Jadi Imam Syafi'i suatu ketika mengadu kepada gurunya, saya itu kok akhir-akhir ini susah sekali menghafal. Hafalan saya kok jadi jelek. Nah, ini jawaban gurunya Imam Waqi'. Yo, hendaknya engkau meninggalkan maksiat, karena maksiat itu kegelapan. Dan menyatakan bahwa kalau ilmu itu cahaya, ya cahaya tidak akan bisa masuk kalau terhalang oleh kegelapan. Ya kegelapan di sini maknanya maksiat. Jadi atas petunjuknya Imam Waqi', ini ada cerita, ada yang cerita selanjutnya bahwa Imam Syafi'i terus melakukan muhasabah dan akhirnya ketemulah penyakitnya. Jadi ada satu cerita, satu hari Imam Syafi'i ini secara tidak sengaja, jadi beliau ini sedang ada di luar di jalan, terus ada perempuan mau naik ke atas kendaraan. Nah, ini secara tidak sengaja bajunya yang bawah tersingkap sedikit. Nah, ini Imam Syafi'i pas melihat itu, ya meskipun langsung berpaling, langsung istighfar. Dan menurut Imam Syafi'i inilah yang mengganggu sehingga susah menghafalkan. Ada maksiat. Meskipun tadinya menyaksikan aurat itu secara tidak sengaja. Nah, ini pelajaran bagi kita, ternyata mencari ilmu itu sifatnya tidak sekedar teknis, mekanis seperti mesin. Tapi di balik itu dibutuhkan juga diri yang bersih, wadah yang jernih, karena ilmu itu cahaya. Kalau mekanis, teknis itu ya logikanya ya saya baca, saya paham, saya hafalkan, saya ingat, dan logikanya sesederhana itu. Tapi kan tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Makanya seperti Imam Malik minggu lalu kan ya sebelum belajar ilmunya dibereskan dulu akhlak dan adabnya, dibersihkan dulu jiwanya. Karena ilmu itu tidak sekedar hafalan, tidak sekedar memasukkan pengetahuan, tapi dia adalah cahaya yang nantinya kita juga punya tanggung jawab untuk mencahayai sekeliling kita. Jadi kita butuh 6 hal
untuk menempuh jalan ilmu, dan kita juga harus hati-hati terhadap penghalangnya ilmu yang namanya maksiat. Oke, kita lanjutkan. Dari ranah ilmu ada juga pandangan-pandangannya Imam Syafi'i tentang debat. Jadi Imam Syafi'i termasuk ulama yang tidak suka debat yang sembarangan. Perbantah-bantahan yang tidak produktif, yang tidak konstruktif, yang hanya menghasilkan konflik, hanya nambah musuh. Katanya Imam Syafi'i, termasuk menghinakan ilmu yaitu berbantah-bantahan dengan setiap orang yang membantahmu dan berdebat dengan setiap orang yang mendebatmu. Jadi bagi Imam Syafi'i, tidak semua tantangan debat harus dilayani, tidak semua bantahan harus dijawab dengan bantahan. Nanti lahirnya berbantah-bantahan. Kadang-kadang kalau setiap kritik, setiap debat kita layani, hasilnya tidak produktif, bahkan malah menghinakan ilmu, menjatuhkan status ilmu, membuat orang kadang-kadang yang dikejar hanya menangnya saja. Kalau sudah menangnya saja, benar dan baiknya tidak jadi fokus lagi. Saya tidak tahu, pernah tidak teman-teman diskusi atau debat saking semangatnya biar menang, terus mengajukan segala cara biar menang. Mungkin sedikit-sedikit ditambahi bohong, sedikit-sedikit ditambahi sumpah, sedikit-sedikit ditambahi pelintiran-pelintiran data, dan lain sebagainya. Ini tidak saja dosa dari bohongnya, dosa dari pelintirannya, tapi juga dosa karena kita menghinakan ilmu. Jadi menghinakan ilmu itu memposisikan ilmu sebagai rendah karena kita lebih menomorsatukan kemenangan kita dalam berdebat, dalam berbantahan. Makanya harus hati-hati. Kalau pakai kalimatnya Al-Quran, berdebat itu kan ditambahi garis bawah billati hiya ahsan. Harus dengan baik. Karena kalau tidak hati-hati, ya mungkin kalian menang berdebat, mungkin kalian menang dalam berbantahan, tapi yang kalian dapat hanya dosa dan kehinaan, karena kalian menghinakan ilmu. Jadi Imam Syafi'i menyarankan ya, tidak semua yang mengajakmu berdebat harus dilayani, harus dilateni. Ikuti dan lakukan debat yang baik, debat yang produktif. Selanjutnya Imam Syafi'i juga menyatakan, aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. Jadi kalau kita memang harus berbantahan, berdebat, berdialog dengan orang, fokus dan tujuannya tetap hanya kebenaran dan ridhonya Allah, bukan menang kalah. Di kalimatnya Imam Syafi'i yang terakhir ini kan banyak orang debat yang tujuannya biar aku menang dan aku seneng kalau lawanku ternyata salah. Aku seneng kalau musuhku berpendapat salah. Jadi gembira di atas salahnya orang lain, gembira di atas kekeliruannya orang lain. Nah ini diingatkan oleh Imam Syafi'i karena beliau sendiri tidak pernah berdialog dengan visi, dengan misi semacam itu. Saya ingin menunjukkan kesalahanmu, saya ingin membuatmu kelihatan keliru, saya ingin agar engkau sadar bahwa yang engkau pegangi selama ini adalah sesat. Nah, ini bukan tujuan. Orientasi berdiskusi, berdebat, katanya Imam Syafi'i, tolong jangan ini.
Apalagi dilakukan secara terbuka di depan orang banyak. Atau kalau hari ini ya di media sosial yang umum. Yang ini kan sering seolah-olah memang kita ingin menunjukkan betapa hebatnya kita, betapa lurusnya kita, betapa pinternya kita, dan betapa rendah dan kelirunya orang lain. Nah, ini nasihat dari Imam Syafi'i. Bahkan menurut Imam Syafi'i, kalau memang kita ingin meluruskan orang, menasehati orang, kalau bisa sebisa mungkin ya secara tertutup, diam-diam. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.